Pada muncrat. Ini yang namanya bakso samrat ya. Katanya yang dinamakan bakso samrat tuh kuahnya katanya. Tapi aku nggak tahu kuahnya yang gimana sih ya. Ya udah sih aku langsung aja bikin baksonya aja dulu. Seperti biasa aja bikin baksonya, tutorialnya yang udah kayak gitu. Daging sapi, bawang-bawangan, tepung tapioka. Nah aku pakai keju quick melt mozzarella. Lanjut kita cetak-cetak aja begini. Dan kejunya masukin aja begini, lalu ditutup lagi dengan baksonya. Terus dirapi-rapin aja begini. Saya bener-bener klimis gitu, jangan sampai kelihatan bocor gitu aja sih. Tiba-tiba aku gatel banget ini badan ya. Apa gara-gara gue makan seafood tadi siang kali ya? Apa aku juga kena udara debu yang kotor ya? Nah untungnya aku selalu sedia Prosix. Diminum aja Prosixnya 1 tablet sehari Selain alergi seafood, alergi debu juga bisa teratasi dengan Prosix Ini ada tulisan di kemasannya. Gatel-gatel alergi, minum ini aja nggak bikin ngantuk. Jadi nggak ada hambatan untuk aku lanjutin ngonten Lanjut ke bikin bakso lagi. Nah air udah mendidih, langsung kita cemplungkan aja bakso samratnya. Sekitar 20 menit 30 menit mateng lah. Aku nggak tahu kuahnya tuh bikinnya dari apa, nggak tahu deh. Nanti searching lagi aja. Masukin ke mulut mungil kok nggak muncrat ya baksonya ini. Lanjut bakso yang kedua. Muncrat. Tuh kan kejunya pada bertebaran. Enak banget ini asli. Karena nggak ada kuahnya jadi aku cocolin ke saus aja. Dan bener-bener rasanya tuh enak. Ayam beku itu dikerok-kerok. Kentang bawang dikerok-kerok semua. Bikin apaan sih itu ya? Oh martabak ya. Kayaknya enak banget itu. Bikin aja. Langsung siapin bahan-bahannya. Kentang kopet-kopet aja. Lalu dikeruk-keruk begini aja Nah daging ayam yang udah beku dikeruk-keruk tuh begini tuh susah banget guys. Alhasil iris tipis-tipis saja begini. Nah bentukannya kayak gini tuh. Nah bawang iris-iris lagi, ikutin aja deh kayak dia. Lanjut kita kumpul-kumpulin jadiin satu. Lanjut keju mozzarella. Mozzarella juga kita potong kecil-kecil aja begini. Lanjut kita kumpulkan jadi satu aja lagi Tambahkan 1 butir telur, oregano, dan lada bubuk hitam. Muka lengket mau bersihin muka dulu. Aku pakai G2G micellar water. Kemasannya praktis, harga cuma 40 ribuan aja G2G micellar water isinya banyak 300 ml. Ini tidak perih di mata, tidak terasa busa, dan aman untuk kulit sensitif. Lihat tuh, kotoran di muka pasti terangkat semua. Lanjut ke bikin martabak kentangnya. Carikan margarin di teflon. Nah adukan martabak tadi kita ratakan. Lanjut diungkep seperti ini aja. Nah, apabila udah matang sebelahnya kita angkat dulu. Lalu lelehkan lagi margarinnya. Ditublek di piring lalu dibalik aja begini. Nah yang udah matang taruh di atas. Tuangkan lagi teflon yang ada margarinnya. Tutup lagi sampai bener-bener matang. Nah matang kita tuang di piring. Icip-icip masukin ke mulut mungil. Pertama aku kira tuh ini makanan apa gitu ya. Tapi bener-bener ini sumpah enak banget Enak. Apa ini yang dibikin Firhan ini ya? Kelihatannya lezat loh. Oh cireng. Oh dibikin gejrot. Enak banget itu, bikin aja. Pertama aku iris-iris daun bawang dulu. Aku nggak suka pedes guys, jadi cabenya dikit aja. Tuangkan tepung tapioka secukupnya aja. Tambahkan garam penyedap rasa, bawang putih bubuk dan sedikit lada bubuk. Tuang daun bawang lalu guyur air. Lanjut dikonsrang-kangsreng ya lezat dan bergizi banget Terus diaduk-aduk hingga mental berbentuk cenil seperti ini Ini tuh lengket banget setan alas gernuk. Setelah udah dibalur-balurin pakai tepung tapioka lagi, kita iris-iris aja. Terus dikepeng-kepeng seperti ini Lanjut kita bikin kuahnya. Gula aren, asam jawa, dan kecap manis. Digodok sampai mendidih aja Kuah udah matang, lanjut kita cemplungkan cirengnya. Digoreng konsrang-kangsreng hingga berbentuk semok begini aja Setelah berwarna golden brown kita angkat. Nah untuk bikin sambelnya itu cabai ceplik, bawang merah, bawang putih aja, garam dan penyedap rasa. Kepruk-kepruk aja jangan sampai halus. Guyur dengan kuah lalu bejak-bejak. Nah bumbunya tuh seperti tahu gejrot begini tuh mulur. Cireng masukin ke sambal yang lezat itu. Dibejak-bejak begini. Bolak-balik siram-siram pakai kuahnya. Kalau udah kelihatan menggoda ini masukin aja ke mulut mungil. Minimal sekali-kali guys bikin cireng gejrot ini. Karena ini yakin banget rasanya tuh enak banget pisang hijau cendana masih rame banget berseliweran. Tapi banyak banget yang pada bikin sendiri Katanya kalau beli lumayan mahal terus jauh juga. Kemarin tuh aku sempet bikin
bikin tapi gagal, kurang ajar. Hancur lebur begini. Ya udah aku mau bikin lagi dengan mengikuti metode referensi yang lain, well. Aku beli pisangnya yang murah-murah aja, nggak usah mahal-mahal. Ntar kalau udah mahal-mahal gagal juga kan mubazir. Nah, pisang udah dikukus mateng dan tahap berikutnya lanjut ke bikin kulit pisang hijaunya. Tepung beras dan tepung terigu 1:1 dan tepung tapioka 1/4-nya. Santan instan, gula, pasta rasa pandan dan air. Aduk-aduk sampai merata lalu disaring. Nah, aku ngikutin metode ini video orang, well, yaitu dikukus, taruh margarin lalu diaduk-aduk. Lanjut aku kukus aja adonannya. Sambil nunggu mateng, aku bikin bubur sumsum. Bahannya cuma tepung beras putih, santan instan, garam, dan daun pandan. Nah, adonan pisang hijau udah mateng, ini mengeras loh. Lanjut aja taruhin margarin lalu dibejek-bejek, diaduk-aduk seperti ini. Diulenin sampai adonannya kalis. Nah, kalau udah kalis begini, ratakan dulu, lalu kukus lagi biar matangnya bener-bener lepas. Nah, pisang udah adem juga, lalu kita kopet-kopet aja kulitnya. Ambil yang batang panjangnya yang ini. Bubur sumsum juga udah selesai. Lanjut kita mencetak pisang hijaunya, well. Adonan tuangkan di plastik yang udah diolesin minyak. Lalu giles-giles begini, jangan terlalu tipis banget. Lentangkan pisang yang udah dikupas, lalu tutup rapet. Lanjut kita pipih-pipihkan. Kita bentuk-bentukin, mirip-miripin kayak pisang gitu, well. Nah, ujung-ujungnya juga kita pipih-pipihkan begini. Nah, jadi deh, walaupun gak mirip banget, dapat 5 lonjor. Nah, sebagai toppingnya pakai sirup merah, bubur sumsum, dan susu kental manis. Kali ini lumayan berhasil, guys. Pisang potong-potong aja begini. Jujur ya, ini aromanya udah menggoda banget loh, guys. Apalagi udah mau musim kemarau begini. Seger banget pokoknya. Taruhin es batu, tambahin bubur sumsum, sirup koko pandan, terus tuh dikucurin lagi susu kental manis, well. Menambah sadunya tenggorokan kerongkongan ini. Masukin aja ke mulut mungil. Ini tuh bener-bener enak banget, well. Apaan ini lagi? Oh, karamel. Tapi pudingnya apaan itu ya? Enak banget itu. Jadi ngiler, bikin aja. Aku bikin pudingnya dari telur aja, well. Aku pakai 2 butir telur aja, well, ya. Tambahkan gula beberapa sendok aja biar nggak habis. Aku pakai vanila bubuk. Dengan air yang udah mendidih, telur diguyur-guyur aja, well, ya, well. Terus aku kocok-kocok aja dengan sumpit telurnya sampai bener-bener hancur membaur. Nah, terus aku kukus aja sini, well, sampai bener-bener mateng, well. Cek dulu pastikan matangnya sampai ke dalam-dalam. Sambil menunggu telurnya adem, aku mau nyobain tomat yang lagi viral, well. Asti Farm. Yaitu punyanya Mbak Asti Ananta. Apa ya emang bener ini tomatnya lezat banget. Bentukannya sih cakep banget. Coba masukin ke mulut mungil. Ini tuh manis banget, renyah banget. Aku nggak expect loh. Kirain kayak tomat biasa gitu, well. Bentukannya imut banget, lucu. Enak banget pokoknya. Lanjut ke bikin karamelnya. Gula tuang-tuang aja sih kayak di teflon yang dekil ini. Terus udah deh jadi karamel. Tuang di atasnya begini aja. Dia tuh kayak membusa gitu loh, well. Nah, lama-lama jadi hitam. Muncrat kemana-mana. Ini lembut banget, enak banget loh. Ini bener-bener